Hari ini saksi katanya pada di awal malah Menguntungkan pihak Laksman gitu. Oh begini, setiap kesaksian itu tergantung siapa yang lihat dan mendengarkan. Nah, jaksa melihat, hakim mendengarkan, kemudian para penasihat hukum dari tersangka juga menyimak, gitu kan. Jadi dari tiga hal tadi itu ada yang namanya relativitas dalam menilai. Jadi kalau dibilang menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi semua ini tergantung penilaian dari majelis hakim dan hakimnya. Karena satu saksi tidak bisa berdiri sendiri, begitu dia harus dibarengi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain. Dan kemudian ada mungkin konfrontir kalau ada di penyidikan kemarin. Jadi satu saksi tidak bisa menentukan keadaan. Makanya kalau ada yang menilai menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kalau hakim yang menilai berbeda, tentunya berbeda. Atau jaksa yang menilai berbeda. Jadi tergantung siapa yang melihat dan seperti apa pandangannya gitu. Tapi yang paling penting semuanya itu akan terkumulatif dalam suatu dakwaan atau pledoi atau kesimpulan. Nanti dari situlah akan kelihatan sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Nanti sebenarnya kelihatan dari kesimpulan, pledoi dan dakwaan ya, tuntutan dakwaan. Jadi itu tadi. Jadi kalau cuma satu saksi sebenarnya menceritakan keadaan tapi belum bisa dinilai sebagai suatu hal yang kemudian menguntungkan atau merugikan. Karena saksi itu hanya bicara fakta-fakta, begitu fakta-fakta apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan kemudian masih banyak saksi yang lain, tentunya begitu. Bill, ini kan salah satu saksinya kan dari wartawan. Jadi begini, guru, wartawan itu semua kan profesi, ya. Jadi polisi juga profesi, tentara juga profesi. Jadi semua yang dipanggil oleh hukum secara pro justisia untuk menjadi saksi dan oleh hukum diwajibkan menjadi saksi harus menjadi saksi. Jadi dan profesi. Jadi siapapun ketika diminta menjadi saksi untuk menilai atau membuat terang suatu permasalahan hukum, suatu keadaan itu harus dan wajib menjadi saksi. Jadi tidak terikat oleh profesi. Nanti repot kalau wartawan harus terikat dengan profesinya, harus ada dewan pers yang harus izin-izin. Nanti guru juga begitu, nanti polisi juga begitu, nanti tentara juga begitu. Padahal semua orang adalah subjek hukum. Profesinya adalah profesi, tapi sebenarnya setiap orang intinya adalah subjek hukum pribadi yang dimana dalam hukum itu sama. Jadi siapapun bisa menjadi saksi tanpa terikat profesi. Oke. Bang, maksudnya ini kan dari begitu banyaknya wartawan, kenapa menjadi ini kan bisa jadi dipilih? Begini, pembuktian dan pencarian saksi-saksi itu kan kewenangan penyidikan. Jadi memang asalkan udah ada 4 saksi sudah cukup, atau ada 5 saksi sudah cukup, ada bukti-bukti sudah cukup, itu adalah kewenangan dari penyidikan di wilayah penyidik kepolisian. Jadi mereka yang menentukan saksi mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, kan begitu kan. Ini juga tentunya berdasarkan keterangan-keterangan atau laporan-laporan dari pelapor. Kalau pelapor bilang saksinya ini ya sudah diikutin oleh penyidik begitu. Tapi yang jelas tampaknya tidak ada maksud dan tujuan untuk menggiring saksi si A, si B, si C, tidak. Tapi memang ini suatu keadaan insiden di mana saksi yang bersangkutan harus ada, mengalami, melihat, mendengarkan dan berada di tempat di mana kejadian itu terjadi. Jadi melihat, mendengarkan dan menyimak secara langsung apa yang terjadi di suatu keadaan peristiwa hukum ya. Jadi itu yang disebut saksi. Jadi ya sebenarnya bisa semuanya. Bagus sih sebenarnya saksi itu dari macam-macam orang yang ada di satu tempat itu. Tapi kan kita nggak tahu kan, ini kan penyidikan itu kan harus efektif dan efisien juga gitu. Pencarian fakta dan bukti juga harus efisien dan saksi. Jadi akhirnya beberapa kemudian dijadikan saksi. Oke. Semuanya. Oke.